Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sholat ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah, wassalisu litaibin. Ini masih menceritakan tentang orang yang di saat kematiannya ini diberikan kabar gembira oleh malaikat. Yaitu yang ketiga sekarang adalah taibin, bagi orang yang taubat. Jadi orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, besok di saat nazaknya, di saat kematiannya, didatangi oleh malaikat. Yuqalu lahum la takhafu min dhunubikum fa innaha maghfiratun lakum wa la tahzanu ala fawdis sawabi ba'da taubati. Bahwasanya kamu gak usah takut daripada dosa-dosamu. Ini kata malaikat. Karena dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga gak usah khawatir kalau pahalamu berkurang misalnya, gak usah khawatir, karena dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tobatmu diterima oleh Allah. Jadi kamu tenang saja, kalau bahasa kita, kata malaikat. Jadi kamu gak usah khawatir bahwasanya dosamu diampuni, tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang tobat, besok di saat sakaratul maut didatangi oleh malaikat, di mana malaikat ini memberikan daripada yang namanya kabar gembira. Nah, yang namanya orang datang memberikan kabar gembira, Pak, yang jelas beda dengan orang yang datang nakut-nakutin. Kan? Dari tampangnya beda. Kalau orang datang memberikan kabar gembira, pakaiannya rapi, ya, tampan, baunya harum, bersih mukanya. Kenapa? Datangnya itu untuk memberikan kabar gembira. Suatu contoh, ya, misalnya ada orang mau dikasih penghargaan dari presiden, yang datang mengabarkan dari presiden ke rumah orang tadi, yang jelas orang-orang baik, pakaiannya rapi, pendek kata enak dilihatlah. Kenapa? Karena yang dibawa adalah kabar gembira. Beda dengan orang yang menakutkan, datang memberikan kabar yang sangat menakutkan. Biasanya, ya, pakaiannya compang-camping bisa kan, atau bahkan rambutnya gondrong, tatonya banyak, serem itu mukanya. Kenapa? Karena datangnya itu memberikan kabar buruk, bahwasanya kamu nanti mau ditangkap polisi. Yang jelas orang ketakutan tuh. Nah, itulah kalau orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala besok di saat kematiannya, ya, maka yang datang ini bukan malaikat yang memberikan kabar gembira, tapi malaikat yang menakut-nakutin.
Coba bayangkan, datang bersama malaikat maut dengan bau yang sangat busuk, dengan tampang yang sangat jelek, suaranya menakutkan. Maka pada saat itu orang yang mau meninggal dunia tadi takutnya minta ampun. Dia menjerit minta tolong, tapi nggak tahu kepada siapa minta tolong. Kenapa? Sifatnya sudah gaib. Sehingga anaknya yang di sebelahnya pun nggak tahu itu. Kalau orang tuanya sedang ketakutan, saudaranya pun nggak tahu kalau sedang ketakutan. Kenapa? Karena itu sifatnya sudah gaib. Ya. Nah, maka dari situlah kita harus perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang bertobat kepada Allah besok di saat kematiannya malaikat akan datang memberikan kabar gembira kepada orang tersebut. Sehingga kalau sudah diberikan kabar gembira udah enak banget, Pak. Fasilitas sudah dikabarkan. Berbagai macam kenikmatan sudah dikabarkan, udah seneng banget. Nah, maka disinilah perlunya kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara syarat tobat yang diterima itu kan an-nadmu, yaitu menyesal. Ini syarat tobat. Jadi harus ada penyesalan bahwasanya tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Saya nyesel banget dulu melakukan dosa. Nyesel. Ini syarat tobat. Jadi bukan puas, Pak. Karena kan kadang-kadang ada orang, wah pokoknya gua puas banget waktu mudanya. Jadi tobatnya sih bagus, cuma puasnya ini loh. Itu kan sama dengan orang sombong, udah saya mau puas banget, semuanya udah saya lakuin. Dari A sampai Z, tetek, bengek, maksiat, udah saya lakuin, puas pokoknya saya. Nah kalau gini, ini kan ibaratnya orang tobat cuma sombong. Nah, makanya kalau kita mau taubat syaratnya an-nadmu, menyesal dan niat tidak mengulangi lagi. Bukan istilah bahasa kasarnya tobat sambel, Pak. Jadi kalau tobat sambel itu di saat makan sambel kepedesan, tobat lah. Pokoknya nggak lagi makan sambel pedes banget. Perut sakit. Tapi besoknya makan nggak ada sambel nanya masih. Nah, inilah yang disebut dengan tobat sambel. Lah makanya kalau kita tobat, ya udah kita udah niat nggak ngelakuin apa-apa lagi. Misalnya orang tobat dari minuman keras, ya udah berhenti. Bukan apa itu berhenti dari minuman keras karena nggak punya duit, bukan. Duit sih ada, beli bisa, cuman dia berhenti semata-mata tobat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang semacam ini, besok di saat sakaratul maut maka akan diberikan kabar gembira oleh malaikat. Kabar gembira yang akan diberikan, jangan kamu takut bahwasanya dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu bersedih bahwasanya tobatmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taba yatubu taubatan. Kapan batasnya taubat? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat seorang hamba selagi nyawa belum ditenggorokan. Artinya apa? Kalau nyawa sudah ditenggorokan, maka pada saat itu pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selagi masih belum tenggorokan, selagi kita masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas, maka pada saat inilah kita kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jangan sampai tobat diantar-antarin. Ya antarlah kalau saya sudah kaya, iya kalau kaya, kalau enggak. Iya nanti dah kalau saya sudah tua, iya kalau nyampe tua, kalau enggak. Jadi yang namanya tobat itu jangan sampai diantar-antarin. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu juga tidak bisa diantar-antarin. Kematian itu gak bisa dijanjiin, udahlah malaikat bulan depan aja dah, jangan sekarang, gak bisa, Pak. Kalau memang sudah waktunya udah habis tuh. Baik lagi sibuk lagi apa, habis ya. Kalau sudah waktunya. Ya. Lah makanya kita di dunia ini bersiap-siap
bagaimana suatu saat apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita, kita siap ya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan dunia kan sifatnya sementara. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk ibadah. Artinya apa? Tujuan manusia ibadah, selainnya itu merupakan satu keperluan. Artinya apa? Artinya jangan sampai melalaikan ibadah gara-gara keperluan. Tapi harus kita korbankan keperluan demi tujuan ibadah. Contoh gini Pak, misalnya ada seorang bos ngutus anak buahnya, kamu saya utus ke suatu daerah, di sana saya buka pabrik baru nih. Tujuan saya ngutus kamu itu untuk ngurus pabrik saya. Bagaimana perusahaan saya di sana maju mundurnya kamu yang tanggung jawab. Ini kata bosnya. Lah, di samping tujuan kamu ngurus pabrik di sana, ada fasilitas. Fasilitas sebagai keperluan apa? Rumah saya sediain, mobil saya sediain, berbagai macam yang kamu perlukan dalam kehidupan sehari-hari saya sediain dan silakan pakai sepuas-puasmu. Ini katanya bos. Nah makanya kalau karyawan tadi sudah berangkat ke daerah, karena tujuannya ini untuk mengurus perusahaan, maka yang namanya keperluan ini dinomorduakan. Contoh gini, dia lagi asik nyuci mobil karena mobilnya lagi kotor. Tiba-tiba dipanggil dari perusahaan bahwasanya ini ada tugas penting dari perusahaan. Kalau karyawan ini sadar, maka nyuci mobil ditinggalkan, datang memenuhi daripada panggilan perusahaan. Kenapa? Karena tujuannya adalah ngurus perusahaan dan mobil ini hanya keperluan saja. Atau bahkan misalnya dia lagi ngurus rumah, bersih-bersih rumah, dipanggil oleh perusahaan, maka rumah tinggalkan sementara, datang perusahaan. Kenapa? Karena tujuannya diutus untuk mengurus perusahaan dan rumah hanya merupakan fasilitas. Karena ya, tapi yang terjadi kadang-kadang ya, ini sibuk dengan keperluan ya, sibuk dengan rumah, sibuk dengan mobilnya, sehingga perusahaan kagak keurus dengan benar. Kalau ada waktu baru buat perusahaan, kalau nggak ada waktu maka untuk keperluan. Suatu contoh gini, misalnya udah berhari-hari nggak datang ke pabrik. Kenapa? Ngurus mobil dan ngurus rumahnya, bersihin dan sebagainya. Tiba-tiba dikasih tahu sama temannya, ini kenapa kamu nggak ke pabrik? Ini ke pabrik ini kan kewajiban kamu ngurus perusahaan. Jawabnya gini, ya saya mobil ini kan juga kewajiban juga saya urus. Saya rumah ini kan juga kewajiban juga saya urus. Lah kalau ada karyawan yang semacam ini, maka nggak lama dipecat Pak oleh bosnya. Kenapa? Lebih mengutamakan fasilitas daripada tujuan diutus oleh bos ke suatu daerah tadi. Artinya Pak, artinya kita tujuan ibadah. Nah makanya orang yang benar keyakinannya kepada Allah, bagaimanapun sibuknya dia kerja, bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tinggalkan kerjaan sementara, datang kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan Allah yang rutin kan salat 5 waktu, Pak. Adzan merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau memang orang itu tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat dagang dia sibuk dengan dagang, adzan berkumandang, tinggalkan dagangan dulu, datang kepada panggilan Allah. Lah kalau ada orang yang semacam ini, berarti memang benar-benar tujuannya hidup untuk beribadah, dan selain itu merupakan keperluan yang memang dikerjakan
di saat sudah selesai untuk melaksanakan daripada yang namanya tujuan. Ya. Makanya yang terjadi sekarang banyak orang meninggalkan sholat gara-gara dagangan, orang meninggalkan berjamaah gara-gara kerjaan. Ini kan kebalik sebenarnya, Pak. Jadi yang keperluan dijadikan sebagai tujuan, yang tujuan dijadikan sebagai keperluan. Ya. Yang tujuan dijadikan keperluan, yang keperluan dijadikan tujuan. Sehingga kerja yang merupakan keperluan tapi dijadikan sebagai tujuan. Yang ibadah merupakan tujuan tapi sayang dijadikan sebagai keperluan. Sehingga yang terjadi banyak orang mengorbankan tujuan demi keperluan. Seharusnya kan mengorbankan keperluan demi tujuan. Kenapa? Supaya sampai. Atau bahkan ibaratnya saudara gini. Misalnya ada orang punya anak dan dia pelihara kambing. Anak sebagai tujuan, kambing fasilitas keperluan saja. Lah kalau misalnya anaknya sakit, kambingnya ini dijual, ya ini wajar. Kenapa? Karena kambing adalah keperluan dan tujuannya adalah anak. Wajar nih. Cuman yang gak wajar, misalnya punya anak dan kambing, kambingnya sakit, anaknya dijual untuk berobat kambing. Ini kan yang gak wajar nih. Artinya apa? Orang mengorbankan dunia untuk akhirat, inilah yang seharusnya jangan sampai mengorbankan akhirat untuk dunia. Jadi orang mengorbankan kambing untuk anaknya, itulah yang baik. Tapi kalau sampai mengorbankan anak demi kambing, lah orang yang semacam ini sama halnya orang yang kurang ajar, kan gitu kan. Jadi anak dikorbankan demi kambing. Lah itulah yang terjadi kadang-kadang banyak orang mengorbankan akhirat untuk dunia. Seakan-akan di dunia ini mau hidup selamanya. Padahal yang namanya kehidupan dunia ini nggak ada yang selamanya. Coba dah. Dari tampang kita saja, ya, tampang kita Pak Bu, itu semakin hari itu semakin jelek. Coba dah ngaca. Ini kalau kita mau sadar ya. Jadi tampang kita, ya tampang saya, tampang bapak-bapak, tampang ibu-ibu, semakin hari bukan semakin bagus, semakin jelek. Nah, cuman yang terjadi kadang-kadang semakin jelek, semakin didandanin. Nah, itu kan. Makanya kadang-kadang ada nenek-nenek umur 60 tahun didandanin Pak, nakutin kadang-kadang. Ya, apalagi udah bedaknya tebel, apa itu istilahnya, bibirnya merah, nakutin Pak. Itu. Nah, disinilah kita perlunya sadar ya, bahwasanya yang namanya kehidupan dunia ini itu sifatnya sementara. Kita lihat foto 20 tahun dan 40 tahun itu beda. Foto 40 tahun dan 60 tahun juga beda. Foto 60 tahun sama foto yang 80 tahun itu juga beda. Ini merupakan satu peringatan bagi kita bahwasanya dunia ini sifatnya sementara dan akhirat ini adalah selama-lamanya. Kalau tujuan kita dunia, pasti kita akan kecewa. Ya. Jadi kalau tujuan hidup kita dunia, kita akan kecewa. Karena kalau sudah tujuannya dunia, maka akhirat kagak diurus. Agama gak diurus, diurus cuman sebisanya, diurus cuman asal-asalan. Dan orang yang semacam ini, jangankan di akhirat, di dunia pun akan kecewa. Sehingga sekelilingnya ini serba mengecewakan. Dia punya istri, istri mengecewakan. Dia punya suami, suami mengecewakan. Dia punya anak, anak mengecewakan. Dia punya anak buah mengecewakan. Dia punya tetangga, tetangga mengecewakan. Dia punya teman, teman mengecewakan. Bahkan dia punya kucing sekalipun, kucing pun juga mengecewakan. Kenapa terjadi yang semacam itu? Karena tadi itu, ya, salah daripada tujuan. Ya. Makanya kalau orang tujuannya akhirat,
maka dunia ini dijadikan sebagai keperluan saja dan tujuan akhirnya adalah akhirat. Lah cuman kita mau kesadaran ke sana Pak, ini susah, berat. Jangankan orang yang gak pernah ke taklim, yang biasa ke majelis taklim pun masih berat Pak. Yang mau sadar ke sana itu. Padahal kalau kita sadar, dunia kecil akhirat besar. Kalau kita sadar, ya. Jadi dunia kecil akhirat besar. Cuman yang terjadi sekarang kadang-kadang akhirat kecil dunia besar. Kenapa akhirat kecil dunia besar? Karena yang kita kejar-kejar lebih banyak urusan dunia daripada akhirat. Kenapa? Karena akhirat kelihatan kecil. Lalu bagaimana supaya akhirat kelihatan besar? Mah gampang. Contoh gini Pak. Misalnya di depan sana ada gunung gede. Nah terus di depan mata kita, pas kelopak mata ini kita kasih kelereng. Kelereng kan kecil kelereng, ya. Cuman gara-gara di mata kita kasih kelereng, maka gunung yang besar maka gak kelihatan tuh. Coba dah, ya. Praktekin nanti pulang ke rumah ngadep ke gunung atau ke apa yang besar, tutupin kelereng ini mata. Maka yang besar tadi kagak kelihatan. Yang kelihatan kelereng kecil. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kelihatan gunung? Maka kelereng ini digeser dikit. Kalau sudah kelereng ini digeser dikit, baru kelihatan, oh ternyata di depan sana ada gunung yang sangat besar. Lah itulah artinya kenapa sekarang akhirat ini kelihatan kecil, karena yang kelihatan di mata hati kita adalah dunia. Lalu bagaimana untuk menggesernya? Untuk menggeser agar supaya akhirat menjadi besar, dunia menjadi kecil, maka kita perbanyak bicara kebesaran Allah. Kita perbanyak ingat akan kematian. Kita perbanyak bicara dunia sementara, akhirat selamanya. Kita harus berpikir bagaimana tujuan akhirat. Kita bicara masalah surga, neraka, kubur dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kecintaan kepada akhirat ini akan masuk ke dalam hati kita. Nah sekarang kenapa dunia masuk dalam hati kita? Ya karena yang kita bicarakan urusan dunia tiap hari, yang kita dengar urusan dunia tiap hari, yang kita lihat urusan dunia tiap hari, yang kita pikirkan urusan dunia tiap hari. Maka wajar kalau dunia ini menguasai hati kita sehingga tidak terlihat daripada yang namanya akhirat. Kan? Coba dah kita nonton TV Pak. Di TV itu ada iklan. Jadi iklannya itu nggak berubah-berubah. Misalnya gini, satu produk iklannya itu saja tuh. Kita nongkrong seharian ada 1000 kali iklan, iklannya nggak berubah-berubah. Misalnya itu is the best gitu kan, yaudah itu aja dah, nggak berubah-berubah. Nah apa tujuan daripada iklan tadi? Tujuan utamanya adalah memasukkan produk tadi ke setiap hati penontonnya. Sehingga apa? Sehingga kalau produk tadi sudah masuk ke dalam hati, maka produk yang lain dengan sendirinya akan hilang kesannya daripada hati-hati manusia. Itulah ya. Jadi tujuan daripada iklan tadi untuk memasukkan kebesaran suatu produk, kehebatan suatu produk ke setiap hati manusia. Contoh gini, misalnya seseorang ini sudah berpuluh-puluh tahun Pak menggunakan satu produk deterjen, udah berpuluh-puluh tahun. Kemudian ini ada produk baru sama-sama deterjen, padahal juga nggak bagus-bagus amat. Cuman tiap hari diiklankan bahwasanya deterjen ini sangat bagus, ya, bisa menghilangkan noda yang bandel, yang macam-macam, tiap hari diiklankan. Dan kita melotot tiap hari di depan TV. Nah, maka iklan tadi akan masuk ke dalam hati kita.
Nah, kalau sudah masuk ke dalam hati kita, maka deterjen yang sudah kita pakai bertahun-tahun, maka dengan sendirinya akan hilang daripada hati kita. Kalau sudah hilang daripada kita, udah nggak ada kesan lagi, Pak. Udah nggak ada kecintaan kepada deterjen yang lama. Cintanya kepada siapa? Cintanya kepada deterjen yang baru. Nah, itulah bagaimana caranya agar supaya akhirat ini terlihat besar. Maka ya kita perbanyak bicara masalah akhirat. Dunia sementara, akhirat selamanya. Hidup sementara, akhirat selamanya. Saya dulu kecil, terus jadi anak-anak, jadi dewasa. Sekarang saya sudah tua. Rambut saya dulu hitam banget, sekarang sudah 2 warna, atau bahkan udah berubah 1 warna putih semuanya. Saat kita ngaca, wah dulu saya tampan banget nih, kulit mah kenceng banget, sekarang udah belipet, gigi udah pada jatuhan misalnya kan. Nah, dengan kita memikirkan hal yang semacam ini, membicarakan hal yang semacam ini, maka lama-lama akan tertanam rasa kesadaran bahwasanya dunia sementara, akhirat selamanya. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, fala taghurrakumul hayatud dunya, jangan sampai diperdaya dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena kalau sudah terpedaya oleh kehidupan dunia, maka seseorang pasti akan kecewa. Banyak, Pak, istilahnya orang udah kerja keras, giliran sudah dapat harta banyak, kagak taunya sakit ya. Sakit kagak lama meninggal. Istri masih muda, cantik lagi, orang lain datang. Harta banyak, suami baru yang nikmatin, ya kan? Lah, suami yang lama yang meninggal, urusannya dengan malaikat. Nah, inilah perlunya kita hati-hati di situ. Ya, boleh kita cinta dunia, boleh cari dunia, boleh bisnis, boleh jadi pejabat, boleh. Cuman yang harus diingat bahwasanya dunia sifatnya sementara dan akhirat ini sifatnya selama-lamanya. Sehingga kalau sudah tertanam perasaan yang semacam itu, bagaimanapun sibuknya kita, adzan berkumandang, kesibukan tinggal sementara, datang berjamaah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat belum masuk perasaan yang semacam itu, belum masuk kecintaan kepada akhirat, yang adzan-adzan, yang dagang-dagang, yang kerja-kerja, sehingga masjid ini semakin lama semakin kosong daripada yang namanya jamaahnya. Maka mudah-mudahan kita ini ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan bahwasanya akhirat adalah besar sedangkan dunia kecil, sehingga dalam kehidupan kita bagaimana kita kejar akhirat, targetnya bagaimana kita meninggal dunia husnul khotimah, selamat daripada api neraka, dan tujuan akhir masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak, mereka ada pertanyaan? Ya, silakan. Yang pertama ada di dalam kitab Tazkirah. Saya katakan bahwa semuanya zanazah atau ruhnya itu masih mendengar. Ya, ketika dikafani dia meninggal, kita dimandikan dan seterusnya, sampai ketika orang-orang itu membicarakan tentang perihal dia yang baik, dia masih mendengar. Kemudian para yang ziarah pun berbicara yang buruk tentang dia pun mendengar. Nah, lalu sikap kita terhadap jenazah itu seperti apa? Kemudian yang kedua, yaitu tentang fardu kifayah. Tentang fardu kifayah, banyak di antara kita itu yang nyeleneh. Khususnya umat muslim itu sendiri, banyak yang nyeleneh kalau saya perhatikan. Nyelenehnya gimana? Karena menganggap bahwa kalau fardu kifayah itu kan kalau sudah ada yang mengerjakan, yang lain gugur kewajiban untuk melakukannya. Sehingga ketika ada seseorang yang pasti nyari lebih, mandiin. Kenapa kita nggak mau belajar? Kenapa kita nggak mau mempelajari proses itu? Apa nih, mulai dari memandikan sampai menguburkan? Kenapa kita nggak mau mempelajari itu? Harus
B yang mengerjakan. Nah kalau lebihnya ada, kalau lebihnya nggak ada, nggak dimandiin itu sudah. Iya, iya. Seperti itu. Kemudian juga ketika disolatkan, mohon maaf sebelumnya, kenapa harus kalau saya perhatikan ya, selalu harus ustadz yang menjadi imam. Kenapa? Apakah dengan sang imam yang mensolatkan itu ustadz atau ulama atau siapa akan mengurangi daripada dosa si jenazah itu? Kan enggak juga. Atau menambah pahala dari jenazah itu juga? Kan enggak juga. Seperti itu. Insyaallah ya. Jadi memang ada keterangan dalam kitab Taqaiqul Akhbar itu. Jadi saat seseorang itu meninggal dunia itu, Pak, ya. Jadi setelah diangkat ya jenazahnya rohnya itu, kemudian dikembalikan lagi ke rumahnya. Jadi ada di sebelah daripada yang namanya mayatnya, jenazahnya tadi. Cuman dia mau masuk kagak bisa gitu lah. Dia terik-terik kagak bisa. Nah, sehingga makanya perlunya kita menggunakan adab daripada takziah. Karena orang yang meninggal itu tahu itu loh, yang datang siapa, yang cengengesan siapa. Misalnya yang lirik istrinya siapa, ini tahu ya. Yang ngedoain juga siapa tahu. Gitu loh. Cuman kan alamnya sudah beda. Jadi mereka teriak-teriak cuman kagak bisa. Nah, makanya di saat kita takziah diusahakan ya, kalau memang kita nggak baca Yasin, nggak baca apa, udahlah kita diem aja dah. Ya. Istilahnya kita baca Rabbi firli boleh ya, Allahumma firlah warham boleh, doain ya Allah mudah-mudahan diampuni Allah, itu tahu Pak, masuk itu doanya. Dan kita nggak usah ngerumpi, ya kan? Karena misalnya selain takziah ngomongin nanti mancing kemana, pancing diomongin. Ya mungkin kalau bahasa kita yang kata meninggal, sialan banget ini orang kan gitu istilahnya kan, ngedoain kagak ngerumpi melulu itu kan. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi mendingan kita udah sebentar aja kita tinggalkan rumah daripada kita harus banyak ngerumpi di situ. Ya. Karena orang yang meninggal dunia rohnya tahu, cuman kagak bisa masuk lagi. Nah kalau kita masalah bicara fardu kifayah, kenapa sekarang orang yang penting kan sudah ada yang melaksanakan? Karena dia itu nggak paham bagaimana nilainya kalau ikut melaksanakan, tuh kan? Bagaimana nilainya? Coba bayangkan, kalau ada orang meninggal ya, istilahnya yang memandikan, yang menyolat, kita ikut menyolatkan. Kalau dia orang soleh Pak, dosa diampunin, dosa nyolatnya diampunin juga oleh Allah. Coba bayangkan. Nah sekarang kenapa susah orang nyariin mandiin, ya? Makanya perlunya Pak di suatu masjid itu ada pelatihan. Bagaimana setiap jamaah masjid itu minimal satu masjid itu ada yang bisa memandikan daripada yang namanya jenazah. Supaya apa? Kalau ada meninggal nggak cari-carian. Saya pernah takziah di suatu tempat ke teman. Jam 11 siang belum dimandiin tuh. Saya nanya, ini kok kenapa belum dimandiin? Lagi antri Pak, di kampung sini 3 orang meninggal dunia. Antri urutan ketiga nih sampai siang. Nah makanya perlunya kita tanamkan bahwasanya fardu kifayah itu kalau kita terlibat di dalamnya maka keuntungan besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya contoh gini Pak, sholat berjamaah sajalah. Kan orang menganggapkan sholat berjamaah kan fardu kifayah, sehingga kalau kita sehingga kalau sudah ada yang melaksanakan fardu kifayah tadi, maka kita sudah nggak berdosa. Memang dalam mazhab Syafi'i itu termasuk fardu kifayah, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan sunat muakkad. Cuman yang jadi masalah kalau kita nggak berjamaah, ya nilai kita rendah, itulah. Coba kalau kita berjamaah, 1 langkah dinaikkan derajat, 1 langkah diampunin dosa. Ketemu saudara muslim senyum udah sedekah, jabat tangan dosa berguguran. Menunggu sholat dihitung sholat. Dan 27 ini melaksanakan fardu kifayah. Tapi kalau orang yang penting kan sudah ada yang sholat, saya nggak apa-apa di rumah, sehingga dia sholatnya di rumah. Coba bayangkan dihitung dari bacaannya,
kekhusyuannya, sehingga jangankan dapat satu, nggak dosa itu untung. Itu loh. Jadi kalau orang yang masih meremehkan fardu kifayah, mentang-mentang sudah ada ngejalanin, jangankan dapat pahala, nggak dosa itu untung. Ya kan? Kalau berjamaah saja, Pak. Misalnya orang awam berjamaah 5 waktu, berarti dapat 135 derajat. Ada orang hebat nih, cuma sholatnya nggak berjamaah, dapat 5 kalau dapat tuh. Coba 5 dibanding 135, itu perbandingan yang sangat luar biasa. Lah, maka di sinilah perlunya juga fardu kifayah itu kita pun juga harus terlibat di dalamnya. Ya. Tadi itu ya, kembali mandiin mayat bagaimana rame-rame, ngafanin bagaimana rame-rame, nyolatin bagaimana rame-rame, ke kuburan bagaimana rame-rame. Ya. Sehingga kita semuanya nanti mendapat nilai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai nyempilikan, Pak. Karena orang itu kan fardu kifayah, yang penting sudah ada, udah beres dah. Itu kan sunnah. Ya. Cuman kalau kita nggak ngelakuin, ya kita nggak dapat itu lah. Ya contoh gini, contoh orang kerja di perusahaan, kata bosnya silakan lembur sebanyak-banyaknya, semakin lembur semakin banyak. Maka ada yang nyeletus, yang penting dapat gaji, yang penting sudah kewajiban, ngapain lembur-lembur segala. Sehingga apa? Yang lembur dapat gaji berlipat-lipat, yang kagak lembur nyengir, Pak. Coba bayangkan, gaji cuma UMR, ya. 2 hari gajian udah habis buat bayar warung. Sedangkan yang lembur sampai dimakan 3 bulan itu masih cukup. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.